Sejak dulu sudah bertengkar, tidak kuat karena diinjak. Stoplah tawuran pelajar dan jadilah pelajar bijak. Terima kasih sudah menonton video ini. Jadilah penonton baik dalam menanggapi hikmah dari semua yang terkandung di dalam video. Dan jangan lupa subscribe. Gua tunggu dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke, selamat menonton. Nih lu bisa dikira musuh. Betul, emang Iya. gue pernah. Abis gue ngebacok itu, nah gue dikira musuh. Itu bener-bener kawan gue udah tinggal nyabet gue doang. Gue doang. Terus? Akhirnya gue teriak, ini gue yang dede, gue buka kupluk. Nah akhirnya kawan gue ngeliat, ih lu ngapain sih lu bego ya kan? Kata gue udah ada yang kena, pulang gitu. Oh itu selalu gitu tuh kalau tawuran pakai Iya, itu pakai. gue selalu pakai kupluk kalau muter ya. Katanya aja ya, dari katanya Iya. kebal gitu kan. Tapi lu Tekbal pernah, gitu. pernah ngeliat secara langsung orang dipukul nggak mempan gitu? Pernah. Pernah. Tapi Di- bukan lu yang mukul. Bukan, itu ribut antara abang-abangan ya. Iya. Oh iya. Ribut kampungan, cuman gue nonton doang. Itu Nonton bener, doang. dia dibacok cuman digini-gini doang. Wah. Itu Iya. dibacokin beberapa kali, nyampe abang-abang gue kesel, ngelempar topi ke mukanya, dibacok lagi sekali, mundur abang-abang gue. Iya, nyampe akhirnya dibacok sama abang-abang gue lagi, satunya dibacok tangan gue. Tapi segini doang dia. Itu parang apa ya? Pakai tangan tuh, Iya. pakai tangan kosong. Parang apa engok. Iya. Akhirnya abang-abang gue ganti dari parang ke bangku warteg. Bangku warteg dijadiin Bangku senjata dong. Itu Orang panjang, Mbak. lapar. Dorok sendiri nih. Dorok sendiri nih. Astagfirullah. Itu panjang. Iya. Akhirnya dia bantai lah nih kebal ini, Pak, pakai kayu. Akhirnya dia mundur. Mungkin Mundur. dia kebal sajam tapi nggak kebal bangku warteg. Iya. Nah, abang-abang lu mundur lagi tuh ambil tempe lempar gitu. Siapa Ya, tahu gitu. dia sakit kena tempe kan. Kita nggak tahu kita. Nah, kalau itu kan dari lawan yang pernah lu ketemu ini. Kalau dari teman lu sendiri ada yang kebal-kebal gitu. Itu Ada. jatuhnya ilmu hitam nggak sih? Kalau yang ini ya, gue sempet nilai itu ilmu hitam. Ilmu hitam. Nyampe akhirnya gue tanya-tanya sama orang yang lebih ngerti ya, yang orang ngerti agama gitu. Hmm. Katanya ternyata sih emang tergantung niatnya. Kalau niatnya dia buat jaga diri, nggak apa-apa. Cuman kalau ya buat niatnya untuk tawuran-tawuran ya jatuhnya haram. Jadi yang bikin Disalahgunakan ya? yang bikin hitamnya si apa, yang Ilmu. bikin ilmunya itu hitam itu ya niatnya dia buat apa? Kalau niatnya buat tawuran ya jatuhnya ilmu hitam. Oh gitu. Tapi temen lu ada yang kayak gitu? Ada beberapa. Itu anak-anak sekolah ya. Anak-anak sekolah. Nih sebenarnya gua sama dia tuh pernah satu sekolah di salah satu jangan kita sebut lah ya. Ya. Gua pernah satu sekolah dan setahu gua pas di sekolah itu tuh dia anaknya pendiam nih, anak ini pendiam, kalem gitu lah ya. Cuman yang gua dengar dari teman-teman sekitarnya nih, anak ini tuh disegenin si NDD ini nih. Itu kenapa tuh? Lu enggak segini lah, lebih dihargain lah. Ya, respect lah ya. Ya. Awal mula gue dari SD ya, gue udah Iya. di SD itu emang udah sosok jadi jagoan gitu, Pak. Udah Maksudnya tengil ya, kayaknya. karena emang yang gue bilang semakin jadi goblok ya diperiuk jadi budak gitu. Iya. Jadi gue buat ini. Nah, kalau dari SD ya itu lah udah gue cerita. Kalau SMP itu gue gini, Pak, ada cerita. Jadi ada alumnus ini dia keluarin dari sekolahan gue, tapi dia masih suka ngebawa sekolahan gue SMP itu. Iya, Masih suka ngebawa. Dia punya pacar, kakak kelas gue. Nah, gue chatan lah sama pacarnya. Dia tahu. Iya. Dia tahu. Kira ngechat gue. Si cowok ini, cowoknya Alumnus ini jagoan Ya. SMP gue ya. Dia ngancem-ngancem loh. Terus gue bikin berdarah muka-muka lu ya kata dia. dia bilang begitu ke lu. Depan gerbang katanya. Gue tungguin nih. Yaudah bang, gue tungguin gue bilang. Gue tungguin gak dateng. Ya. Nyampe akhirnya gue lagi bubaran sekolah coba ya. Emang bener masih rame gitu bubaran sekolah. Dia lewat. Di situ anak kawan-kawan gue belum tahu gue kayak gimana gitu. Dia lewat. Nah kata gue dia anak ini. Ya kan? Pasti balik lagi nih anak, gue bilang. Bener balik lagi. Gue ngeliat dari jauh anak itu balik lagi. Gue ngambil ranting pohon setebel apa ya? Segini lah. Iya. Gede, panjang, kayak baru inilah batang pohon gitu kan. Nah pas lagi lewat, itu masih lagi bubaran. Itu gue balokin abang-abangan MTJ ya, abang-abangan sekolah gue itu bener gue balokin di depan anak-anak. Karena posisi masih rame, bubaran sekolah. Itu lu tanpa ngomong apa-apa langsung Tanpa pukulin? ngomong apa-apa langsung gue balokin. Gue balokin di atas motor. Dia berhenti apa sih yang turun? Dia nggak berani. Iya. Nah dari situlah nih anak-anak heran ya kan. Mm. Wih, dia kan si dia Kok berani gitu ya kan? Jagoan, gitu Iya. kan jagoannya sekolahan gue langsung ya kan yang gue balokin. Kok berani? Nah dari situlah Pada respect sama lu lah ya. ada respect.
Nyampe namanya SMP gitu nggak memalak lah. Malak-malak tuh juga tuh. 3 kali gua tanda tangan das materai gara-gara kasus pemalakan terus. Tapi biasanya lu palakin tuh. Tapi gua palakin itu angkatan gua doang. Oh enggak adik kelas gitu. Enggak, adik kelas gua sayang bener. Waduh. Gua sayang bener. Adik kelas. Tapi kalau untuk angkatan gua bener gua palakin. Tapi gua nggak pernah minta langsung. Jadi ada 3 kelas. Yang di kelas itu siapa pentolannya? Oh, kelas lu A mintanya ya. Si A pentolannya gua suruh lu palakin. Pentolan B gue suruh lu palakin. Palakin nih anak-anak lu nih gitu. Kelas gua juga nyuruh kawan gua palakin. Ntar nyampe istirahat tinggal setoran ke gua. Waduh. Setoran ke gua tapi gua nggak gua ambil semua. Gua kasih nih yang malak-malakin, gua kasih juga. Nanti itu uang pulang buat rame-rame juga. Buat beli rokok apa. Oh iya, buat nongkrong-nongkrong Iya. gitu. Enggak dimakan sendiri. Enggak, gua nggak makan sendiri. Tapi tetap aja itu salah, lu harus akui Salah, dong. tetap salah. Pemalakan semua salah. Iya. Oke, kita langsung masuk aja ke segmen tanya jawab karena ada beberapa netizen yang menanyakan sesuatu kepada dia ini ya kan. Bener. Langsung aja ya. Oke. Pertanyaan pertama dari Muhammad Rian 5485. Apa sih yang lu rasain ketika habis ngebagi musuh lu? Ngebagi itu maksudnya Bacok ya? Bacok ya, bukan dibagi dua gitu, bukan. Untuk kalau pertama kali ngebacok ya itu yang gue bilang, pikiran. Sampai seterusnya udah biasa aja. Jadi pertama kali ini emang bener-bener kepikiran ya? Pikiran, ini kenapa nih anak? Sampai akhirnya Takutnya kenapa-napa. sampai akhirnya udah biasa aja ngebacok. Jadi lu sekarang kalau udah ngebacok orang udah biasa aja? Udah biasa aja. Nggak mikirin nasib dia kayak gimana? Nggak mikirin. Tapi kalau bagi gue parah tetap gue mikirin. Ya iya dong. Cuman kalau masih ngebacok sekali doang udah biasa aja. Biasa aja. Biasa aja. Langsung ke pertanyaan kedua dari ya itu. Ikut basis gak ngap kata dia. Basis apa nih? Kalau nih dia bilang ikut basis nggak gitu? kalau basis tim-tim tawuran pelajar ya nggak pernah gue. Nggak pernah. Jadi lu ikut yang tadi yang lu bilang tadi di kampungan aja. Gue cuman basis kampungan gue doang. Karena emang enakan kayak gitu sih kampungan. Iya. Basis kampungan tuh emang enak daripada pelajar bagi gue. Jadi lu nggak pernah ya ikut basis pelajar gitu ya? Nah yang ketiga nih ada dari Muhammad ini yang tadi bukan? Oh bukan coy. Muhammad Caputra 018. SMP lulus sekolah mana bang? Lulusan tahun berapa bang? Kata dia. Gue SMP lulusan tahun 2016 di SMP Makar Tanjung. Nggak apa-apa nih disebut nih. Nggak apa-apa. Di SMP Makar Tanjung gue nggak. Kayak nama roti. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Oke, ada pertanyaan keberapa nih? Ada dari Raisa. Wih Raisa dong. Raisa Mandala. Halo Raisa. Iya, ada perasaan takut nggak pas lagi tawuran? Ya ada dong, pasti ada. Manusia. Tapi kalau untuk yang gue takutin lawan, gue nggak pernah takut sama lawan. Jadi lu takut lebih ke? Gue lebih takut pas lagi tawuran, ada kawan gue jatuh, gue nggak bisa berbuat apa-apa, terus gue ninggalin. Itu bener gue takutin banget. Takut temen lu yang kena aja? Iya. Alhamdulillah setiap ada kawan jatuh gitu ya, gue nggak pernah ninggalin. Jadi harus lu bantuin ya? Iya, meskipun kawan gue kena, cuman gue nggak pernah ninggalin gitu. Nyampe pernah gue, abang-abang gue yang itu, yang gue bilang, yang nyatar gue, dia jatuh pas lagi tawuran, itu gue bener. Dia 3 kali lah, emang tawuran itu selalu begitu. Abis nabrak lawannya, kadang jatuh. Jatuh dia? Jatuh. Tapi nggak pernah lu tinggalin tuh? Nggak pernah gue tinggalin. 3 kali itu gue ituin sama gue. Solidaritas ya? Iya. Demi melindungi teman sendiri. Tapi pernah itu terakhir dia jatuh dia. Itu bener dia dibacok sekali. Iya. Akhirnya gua geret nyampe ditimpa bom meletok api. Iya, terus kebakar nggak? Itu kebakar. Apanya? Dianya orang itu? Ininya dia, burungnya, celananya. Kaki gua pun gua bakar. Akhirnya gua injek-injek sama gua tuh burungnya. Maaf bang. Starter iya dong. Betul. Starter lagi. Percayamu ya. Ya itu habis gue injek baru kaki gue matiin. Iya. Baru udah habis itu. Gimana tuh habis itu setelahnya? Apakah telurnya matang? Mohon maaf gitu. Akhirnya bakar kan. Saya tidak tahu. Kan saya tidak tahu setelahnya apa. Gue bawa ke rumah sakit. Iya, tapi alhamdulillah sembuh lah ya. Alhamdulillah sembuh. Alhamdulillah. Pertanyaan selanjutnya dari Steven PNDGA. Sulit amat sih, Bro. Tragedi yang bikin lu kapok pas tawuran, apa bang? Bikinnya nggak kapok-kapok anak ini mah bener dah. Ini apa nih, bisa dijawab nggak pertanyaan ini? Yang bikin gua kapok ya? Lu pernah kapok di situasi kayak apa gitu?
Kalau untuk tawuran kampungan gue nggak pernah kapok ya. Nggak pernah kapok. Nggak pernah kapok. Sampai sekarang. Tapi semenjak gue keluar dari sekolah itu ya, gue jadi nggak lebih apa ya, nggak lebih galak gitu ya, nggak galak kayak Lebih menahan diri lah ya. Lebih menahan diri karena gue ngeliat orang tua gue ya. Gue dikeluarin jadi orang tua gue repot gitu kan. Nyari dana lagi buat pendaftaran di sekolah lain. Jadi lu menahan diri dengan alasan karena orang tua ya? Iya, karena orang tua. Orang tua. Lu sampai sekarang nggak kapok, berarti sampai sekarang masih ngelakuin? Oh, udah enggak. Udah enggak ya? Enggak. Stop Maksudnya ya? iya. Kapok mah enggak, cuman gue emang udah enggak. Udah enggak. Tapi kan suatu saat mungkin posisi gue lebih Sadar lah ya, terdesak bukan kapok tapi sadar. Iya, sadar. Udah sadar. Suatu saat setiap orang juga kalau udah terdesak pasti ngelakuin juga. Iya. Tapi yang dibela itu apa? Paling bagi gue kalau keluarga udah inilah, baru gue mungkin bisa kayak gitu lagi gitu. Ya, oke. Pertanyaan selanjutnya dari Devi Harya _ mantap. Halo Devi. Pemikiran lu dulu tentang tawuran apa sih sampai lu mau ikutan gitu? Pengaruh kawan atau emang dari diri lu sendiri? Nah, ini pengaruh lingkungan tadi yang udah ya kan? Pengaruh lingkungan, diri sendiri lah ya, ke diri sendiri ya. Iya. Tetap yang salah tetap diri sendiri. Kalau kawan mah enggak, gue nggak pernah nyalain kawan gue ngajarin badung apa. Sampai pernah kayak nyokap gue gitu, gue lagi nongkrong, nyokap gue pulang. Di situ nyokap gue ngomong, "Lu ngapain sih nongkrong sama orang-orang kayak gitu, suka tawuran apa?" Iya. Kira ya nyokap gue bilangin, "Mama jangan gitu ke orang-orang." Karena ya anak mama juga dede begini, suka tawuran. Jadi intinya salahnya di lu ya? Ya, salah diri sendiri. Iya. Karena keinginan lu sendiri untuk tawuran. Betul. Yang selanjutnya nih ada dari Faris FH10. Dul, apa nih rahasianya? Rahasianya orang Brebes nih. Betawi dong. Betawi dong. Dul, apa nih rahasianya ngegretak musuh Wayulu? Wah, sorry nih. Ini sulit banget, Bro. Lu ketiknya, Bro. Nih, pertanyaan gini, Dul, apa nih rahasianya ngegretak musuh? Wayulu, mampus lu. Tapi ente gak ngemegang apa-apa, mereka pada kabur. Gue pernah pernah gue lakuin. Rahasianya apa tuh lu ngegebrak gitu? Nggak ada rahasia sih sebenarnya. Ya tergantung tekad, posisi juga ya. Iya. Di situ gue pernah ngemegang apa-apa beberapa kali lah. Tapi ini yang ini aja ya. Yang bagi gue ini yang dua abang-abangan gue jatuh. Di situ udah pengen dibacokin. Iya. Sampai akhirnya dibacok sekali. Posisi gue di situ nggak megang apa-apa. Akhirnya gue lari ke pas samping abang gue yang jatuh ya. Gue tangan gue cuma gue masukin ke baju. Itu lawan itu memang bener-bener udah pernah ngejejer, tinggal ngebacokin abang-abang gorong. Iya, jadi Dari situ gue cuma modal tekad kata gue. Mampus lu kata gue. Nah, gue kagetin, mampus lu gue giniin. Padahal gue enggak apa-apa. nggak megang apa-apa. Sampai lawan itu kayak refleks mundur. Iya. Nah, baru abang gue begeret. Oh, jadi itu tuh. Terus yang kedua pernah juga lagi digebrak, posisi gue cuma lagi megang triplek. Megang triplek. Lagi megang triplek seginian lah ya. Iya. Ginian. Nah, situ jebol daripada ada bocah-bocah gue kenapa-napa. Kira gue lawan pakai triplek. Pakai triplek. Iya. Lu tahan-tahanin aja Iya. tuh ya. Itu dia megang celurit, itu gue udah nggak peduli dia megang celurit atau apa. Tapi lu nggak tahu tripleknya merek apa, lu nggak tahu waktu itu. Nggak tahu ya. Semoga kuat gitu. Bacot. Oke, lanjut. Lu Akhirnya itu akhirnya gue gimana? cocol-cocolin ke mukanya tripleknya. Iya. Ke muka-muka lawannya. itu lawannya pada megang senjata tajam semua. Senjata kan? tajam semua, gue cocolin mukanya, mungkin panik juga kali lawannya. Ini Iya. orang kok megang triplek doang kok berani gitu kan, sampai kawan lawannya kabur. Udah ngedon. Iya, lawannya kabur udah gue juga mundur, gue ganti lagi parang. Gitu. Oke. Pertanyaan selanjutnya dari It's B. Keren Sama banget, dong bro. kayak gue ya. It's B dia. It's real. It's B18. Ceritakan awal kakak berpikiran buat YouTube. Nah ini kok ini pertanyaannya ke YouTube nih agak beda sedikit nih. Jadi lu termotivasi dari mana sih lu bikin YouTube cerita-cerita tentang tawuran ini? Gua motivasi dari Bang Rahmat. Rahmat Ababil. Rahmat Ababil. Anak stand up dia. Gue suka nonton kontennya dia. Iya. Nah kedua juga emang gue benci tawuran pelajar. Jadi lu bikin konten ini untuk memberikan Motivasi. motivasi dan pembelajaran untuk para pelajar di Indonesia untuk jangan tawuran ya. Betul. Nah di situ awal mula gue bikin konten gak langsung konten tanya jawab atau wawancara gitu ya. Iya. Ke pelajar-pelajar sebelumnya yang udah pada Badung. Gue cuman bikin konten di situ kayak orang lagi tawuran, gue masukin YouTube. Iya, itu buat apa tuh? Cuman buat konten aja gitu. Cuman di situ gue selipin kayak ambil hikmahnya dulu kayak. Oh gitu. Nah dari situ gue emang udah ada niat buat bikin konten itu, wawancara STM dulu ya, anak-anak STM dulu. Tapi cuman belum ada ininya aja gitu ya, belum ada modal buat kayak ngerekamnya, belum ada pengetahuan tentang STM kan, gue bukan anak STM ya kan. Iya. Akhirnya gue cari tahu dulu semuanya dari kawan-kawan gue anak STM. Gue dapet lah
kawan gua gitu. Ternyata dia kawan gua juga. Mm-mm. Dia itu batu lah gitu di sekolahnya, akhirnya dia gondang. Bintang tamu pertama gua dia. Itu bintang tamu Baru pertama. gua bikin sampai sekarang gitu lah. Itu awal mulanya ya. Awal mula. Yang selanjutnya dari Septial. Septial. Halo Septi. Kalau cewek ngelarang cowoknya tawuran, KL cewek ngelarang cowoknya tawuran, nggak salah nggak? Oh, kalau cewek ngelarang cowoknya tawuran salah nggak? Enggak dong, kan Enggak. demi kebaikan Bener. si cowoknya dong. Demi kebaikan. Enggak salah. Kalau lu punya cowok atau pacar gitu ya, Yang suka dengan keributan. entah suami juga apa Iya. saudara, lu nasihatin baik-baik Iya. untuk stop tawuran daripada ya efeknya bikin nangis orang rumah doang. Iya. Jadi nggak apa-apa lah ya kalau ngelarang-larang gitu, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, berak siapapun ya, temen juga lu berak bener lu Ngingetin lebih tepatnya. ngingetin, lebih ingetin. Yang selanjutnya ada dari Deba YY 1112. Waduh, Debay. Kenapa Halo bisa Debay. 112 nih? Maaf ya kalau cewek gua say hi semua. Ini apa-apa. Biasa, Bro. Banyakan tetek melek lo. Pertanyaannya nih, kalau tawuran pernah nggak sih lu mikir lu kena apesnya alias mati? Pernah lu mikir mati? Lu misal udah keserang nih. Iya. Gua mati nih gitu. Nah, Kalau mati nggak? Gua nggak pernah pikiran. pernah mati. kepikiran mati. Tapi untuk pikiran apes gua pernah. Pikiran apes pernah. Jadi, pikiran di iya. kepala lu nih, wah ini gua apes nih gitu pernah. Jadi gua ada yang gua lakuin dulu sebelum tawuran. Wah. Jadi sebelum tawuran gua itu kayak gimana ya? Kayak orang berdoa, sebenarnya bukan Ritual, kayak ritual. bukan Ada berdoa ritual. ya nggak ya. Orang sering salah paham di saat gua lagi itu dikira gua megang wapak apa, wih berdoa nih biar kebal gitu. Lo enggak. Nah, enggak. Jadi di situ gua ngebayangin muka orang tua gua. Gua ngebayangin muka ibu gua, mama gua 3 kali, bokap gua sekali. Karena apa ya? Gua ngarepin doa dari orang tua gua gitu. Yang gua harapin doa dari orang tua gua itu. Iya. Jadi gua bayangin ya kan mama 3 kali baru bokap. Muka bokap gitu. Baru gua ngomong doain semoga enggak terjadi apa-apa dalam hati gua gitu. Terus Baru amin, udah gua bismillah 3 kali ke tanah. Bismillah. Nah, di saat itu gua pasti langsung ngerasa, Wah. iya. Kalau perasaan gua langsung gak enak, gua pasti kena. Oh, jadi di situ lu punya perasaan tuh habis baca doa itu. Itu yang benar terjadi ya. Mm-mm. Setiap perasaan gua gak enak, gua pasti kena. Makanya ini gua kena itu dari perasaan gua yang udah gak enak, dari abis ngelakuin itu, gua pasti kena, bener. Jadi kalau perasaan gua udah gak enak, gua Jadi lu berdoa itu abis berdoa lu dapat bukan berdoa ya, bukan berdoa. Ngadepin doa dari orang tua. Iya, ritual itu maksud Iya. gua. Lu abis ngelakuin kayak ritual itu lu dapat dari ketenangan hati lu tuh nih bakal apes apa enggak gitu. Maksud gua lu dapat pencerahan itu kan, maksudnya ini gua apes apa enggak nih? Itu lu ngerti. Dapat dari situ. Iya, dapat dari situ. Dari situ. Jadi gitu kalau perasaan gua gak enak, gua pasti kena. Makanya gua udah 2 kali, makanya ketiga kali setiap gua ngelakuin itu perasaan gua gak enak, gua udah gak mau tawuran. Nggak usah. Meskipun ada kawan-kawan gua lebih baik, kawan-kawan gua udah gak usah tawuran. Udah gak usah tawuran gitu. Iya, ngerti gua. Kamu Langsung lanjut aja. Untuk pertanyaan selanjutnya ada dari Reza Pratama _______. underscore banyak amat Iya. ngap. Padahal orangnya di sini loh dia, nanya, tinggal tanya langsung aja. Tanya langsung aja. Nanya di Instagram dong. Gak apa-apa, ayo. Apa tuh? Tanya dari Reza. Apa tuh? Lu tanya sendiri lah, Soy. Tanya sendiri, Soy. Lu tanya dari Reza nih. Oke. Kan lu sering tawuran nih, kata Iya. dia. Tapi aku mau nanya berapa sih perempuan yang udah kakak ulik? Kulik. Nih, kita bedah pertanyaan dia nih. Kakak kan sering tawuran nih. Iya. Tapi aku mau nanya berapa perempuan sih yang udah kakak kulik? Lu menjelaskan pertama di tawuran. Kenapa tiba-tiba ke perempuan? Tidak ada hablumnya dong. Gimana sih? Kacau emang ini dia. Ini mau lu jawab nggak nih? Oke, gue jawab lah. Perempuan. Profesional. Berapa perempuan yang udah Enggak, lu tapi kulik? gue mau nanya dulu, kulik apa, Cong? Kulik maksudnya itu ngedeketin cewek gitu. Berapa orang cewek yang gue deketin gitu. Oh, gitu. Kulik ya itu Oke, maksudnya. iya. Berapa cewek yang udah Berapa cewek ya? Kalau untuk mantan pacar gue dikit. dikit ya. Ya. Tapi kalau untuk yang PDKT banyak. Mantan PDKT-an gitu ya. Mantan PDKT-an. Iya. Oh, ibaratnya tuh mantan calon pacar ya itu, mantan calon pacar yang udah putus sebelum Iya. jadian. Ya. Itu kacau Itu. anjing. Itu banyak tuh. banyak. Kalau pacar Hitung. dikit ya.
Gak kehitung kalau malah PDKT. Gak kehitung dong. Itu lu dapet cewek itu gara-gara suka tawuran apa gimana? Maksudnya emang ada? Blok. Gak ada urusan Ada orang sih. iya kan dia tanya tawuran bro. Emang ada cewek yang ketika lihat orang tawuran nih, tawuran ganteng banget dia gini, mesti nggak bisa. Gak, gue nggak lebih suka kayak nongolin tawuran gue di ya orang yang dekat sama gue cewek ya. Jadi si cewek ini nggak tahu atau tahu sih lu pernah punya cewek, dia tahu kalau lu suka tawuran gitu. Suka tawuran tapi tahu. Respon dia gimana tuh? Respon dia ya nyuruh gue stop tawuran. Cuman ya dilarang, cuman bagi gue ya tawuran udah ini jadi hobi gitu ya. Jadi ya mau nyampe kapanpun gue selalu bohong sama cewek-cewek itu. Kalau gue bilang udah stop tawuran, padahal gue tawuran, tapi gue nggak pernah bilang. Karena gue mikirnya gini, lu bilang bakal dilarang, jadi buat apa lu bilang? Jadi udah lebih baik gue nggak bilang pas dia pengen tawuran gitu. Nggak bilang. Nah, bukan gue fuckboy atau apa nih ya, bukan so ganteng gitu juga kan, banyak nanti pikiran. Tapi percaya apa enggak gitu ya terserah lu. Gue emang kalau dari SMP gini dari SMP ya, emang udah banyak ciwi-ciwi gitu. Ciwi-ciwi banyak. Udah banyak ciwi-ciwi yang ya itulah sama gue ya. Banyak juga yang demen gitu, nyampe kayak SMA gue. Nyampe ke SMA itu ada di kelas juga pada ini. Nyampe ada, jadi kan gedung SMA gue dekat sama kelas SMP gitu. Iya. Gue lagi belajar nyampe itu anak-anak SMP cewek-cewek pada ngetuk-ngetuk jendela. Nyuruh gue keluar. Boy utang lu anjing gitu enggak? Bukan. Enggak. Minta foto. Minta foto sekelas Radit ya. Ya. Tadi lu bilang kalau hobi lu adalah tawuran. Iya kan? Itu kalau kelamar kerja lu tulis gitu tuh. Nama Ridwan, hobi tawuran gitu enggak? Enggak juga. Enggak ya? Kalau hobi asli ya bola. Cuman hobi tawuran, Bro. Orang hobi ngelukis atau apa kayak hobi tawuran. Udah enggak masuk akal. Tapi lu punya enggak sih mantan yang sampai sekarang tuh lu inget-inget mulu gitu kayak kenapa sih kita harus putus gitu? Harusnya kita enggak seperti ini gitu kan. Kalau untuk inget ya pasti inget ya, enggak bakal lupa. Ingat. Ada mantan gue kan enggak amnesia, gitu kan. Gue enggak amnesia, gue terus masih ingat. Tapi di antara beberapa mantan lu ini pasti ada satu yang spesial dong. Ada. Bisa disebutin namanya enggak? Enggak bisa ya? Gua ceritanya aja. Gue pacaran lah sama dia. Udah 3 tahun. Tapi sekarang udah enggak, udah mantan. Udah putus. Pacaran sama dia ya gitu yang dibilang gue banyak mantan PDKT-nya karena pas gue putus sama dia, iya, gue selalu deket sama cewek. Makanya gue selalu dibilang sama cewek-cewek itu fuckboy-nya itu dari situ. Jadi gue pacaran sama dia, gue putus. Nah gue ngedeketin cewek lain. Iya. Nah lagi deket, nah ntar mantan gue yang ini nih 3 tahun ini dia ngechat gue lagi. Jadi gue lebih baik milih orang lama daripada orang yang baru gitu. Oh lu masih belum bisa move on itu. Untuk yang waktu itu. Tapi lu menjadikan orang lain sebagai pelampiasan lu untuk ngelupain si orang lama ini, nggak bisa. Sebenarnya apa ya? Bukan pelampiasan gue. Emang niat gue juga emang buat deket sama cewek itu. Tapi pas mantan lu ini datang lagi, lu tertarik untuk balik lagi. Iya, jadi gue lebih milih orang yang lama aja udah gitu. Tapi sekarang berarti lu masih? Udah enggak sama dia. Karena dia udah nggak ngajak lagi. Kalau dia ngajak lagi nih, misal nih dia ngajak lagi nih, balikan yuk gitu atau? Udah cukup lah bagi gue ya. Udah cukup juga. Ada something ya yang bikin gue kacau lah cewek itu gitu. Jadi ya udahlah, udah 3 tahun gitu. Ini orangnya panjang banget, dalam banget nih. Udah 3 tahun, nyampe akhirnya udah putus. Gue udah lama gitu ya. Udah lama putus. Yang bikin gue bener, oh dia udah caur lah gitu. Udah gak usah diharapin lagi gitu meskipun udah 3 tahun. Karena dia ngehina orang tua gue, ibu ya. Mama gue udah sensitif nih. Udah sensitif banget. Udah nggak termaafkan lah ya kalau udah begitu ya. Dia menghina mama gue, adik gue. Nah dari situ gue bilang, ya kok gitu ya kan. Jadi caur lah gitu lah. Jadinya gue buat kayak mau gituin dia, tapi gue inget dia pernah dari kehidupan gue gitu kan. Gue bisa marah, tapi gue mikirnya udahlah gue diemin aja gitu. Gak usah gue pedulin lagi ya kan. Cukup tahu aja dia udah begitu sama gue, dia nginin keluarga gue, ya udah. Jadi karena itu ya, lu udah alasan lu untuk nggak mau menerima dia kembali. Nah, itu juga dari situ juga alasan gue buat alasan gue trauma pacaran, cuy. Trauma lu. Trauma. Berarti sampai sekarang lu gak punya cewek? Gue punya, cuman nggak pernah yang seserius kayak dulu gitu. Nah, nggak pernah seserius dulu, terus serius tapi ya. Tapi gue nggak pernah ngasih status ke dia kayak pacaran gitu. Udah kita deket aja. Cuman kalau ada orang nanya ke lu, gua siapa lu bilangnya cowok gua. Cuman tapi juga kalau orang nanya ke gua gitu ya, itu siapa lu? Dia juga gua jawab itu cewek.
Tapi gue nggak pernah bilang, maksudnya ngomong ke dia gitu, ayo pacaran gitu, nggak pernah. Dia udah deket aja gitu, udah deket aja. Ya, sama aja sih sebenarnya, intinya deket-deket. Iya, maksudnya nggak ada status lah gitu ya. Hubungan tanpa Iya, status. tapi gue nggak bisa seserius dulu gitu maksudnya. Gue serius tapi nggak bisa seserius dulu. Belum bisa ini ya, melupakan itu, jatuhnya belum bisa melupakan dong. Emang belum bisa melupakan. Apa bagi gue melupakan sama move on ini beda ya. Move Beda. on mah udah. Move on udah. Move on udah. Cuman melupakan ya nggak bakal gue lupain ya karena gue nggak amnesia, Wak. Tapi lu udah move on? Udah move on. Gue udah pindah hati gitu. Iya. Iya. Tapi Oke. gue udah melupakan. Maksudnya udah move on. Udah move on lah ya. Belum melupakan. Tapi lu berdamai nggak dengan itu? Maksudnya lu sekarang punya hubungan baik nggak dengan si Sama yang mantan itu? Mantan lu itu. Sebelumnya baik-baik aja. Cuman semenjak sini terakhir ya itulah. Yang itu yang tadi lu Nah, ceritain. yang Udah lah ya, nggak iya. usah. Dari situ udah Udah. bagi gua udah caur gitu. Udah nggak ada kata buat ini lagi. Cuman Ada ya, satu kata nggak buat mantan lu yang dulu itu? apa ya? Nggak ada. Hah? Ada. Ada. Satu kata doang apa satu kalimat? Satu kalimat lah. Oke. Mm-mm. Inisialnya bisa disebutin? Satu kata aja kali ya. Satu kata aja boleh. Inisial nggak usah. Inisial nggak usah ya. Iya. Satu kata aja kali ya. Iya. Asep lah ya, sebut saja Asep. Iya. Satu katanya pernah. Pernah. Jangan- Pernah ini multi tafsir nih, Iya. bisa pernah. Iya. Ya, bisa pernah apa kita tidak tahu dong. Pernah apa kita tidak tahu. bahagia, Pernah bahagia maksudnya. sedih bareng-bareng, susah Iya. bareng, enak Pernah bareng gitu intinya. ya. Pokoknya pernah gitu. Oke. Oke, mungkin sampai di sini aja kali ya konten Iya, kita. cukup ya. Cukup sampai di sini karena udah terlalu panjang juga, dan tutup. Silakan yang punya konten. Oke, terima kasih nih udah nggak dengerin masa lalu gua, ya kan, percintaan gua juga. Tapi inget nggak ya, masa lalu gue itu untuk motivasi juga ya, buat pelajaran lu semua. Jangan ngikutin masa lalu gua kayak gitu untuk yang sekarang gitu ya. Pada intinya semua merugi, nggak ada yang menguntungkan. Jangan sampai kayak yang udah-udah, entah itu nyawa hilang atau fisik yang hilang. Intinya stop lah ya tawuran-tawuran. Tawuran, Karena tawuran, udah nggak ada stop. gunanya. Oke, ini terakhir aja. Nih dari tadi gue belum memperkenalkan diri nih sebenarnya. Udah. Cuman orang-orang belum tahu belum tahu. profesi lu apa. Siapa nih ini orang nih? Siapa sih mas-mas ini baik bacot dong. Gue punya YouTube juga, namanya DB Official. Nah itu bisa Subscribe ya? Subscriber udah banyak gue bro. Udah rame. 5. Jangan sampai nggak subscribe. 5. Karena situ nanti bakal ada gua juga ya, Pak. Iya. Bakal ada gua juga, ntar lu tonton gua. Iya, subscriber gue tambahin ya karena baru 5. Itu yang 4 juga akun gue. Oke. Yang satu gua. Iya, yang satu dia subscribe. Baca. Oke, terakhir aja nih ya. Mungkin ada quotes dari Anda untuk penonton-penonton Anda ini. Oh, ada. Ada satu quotes ya. Ganteng dulu lah. Jangan pernah melupakan masa lalu. Karena itu adalah guru terbaik dalam hidup lu. Wih. Gokil. Weh, kepala lu potong. Ngomong dong, orang di briefing dulu. Tadi kan kata lu nggak diri apa-apa. Kok? Oke, terima kasih Ngap udah nonton video gua. Terima kasih juga, Pak. Ya, Terima kasih. udah bantu gua buat wawancara. Mantap. Intinya jangan tawuran lah ya. Sekali lagi kita tekankan untuk jangan tawuran. Terus subscribe terus ya YouTube gua Ya. dan YouTube-nya Dewa ada di sini pokoknya. Ya. Jangan lupa like, comment, share. Mantap. Oke, terima kasih Ngap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.